Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya ingin melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu tentang atribut kerajaan yang harus melekat dan menjadi takdir buat gerejanya. Karena pada masa-masa sekarang ini yang disebut dengan masa-masa daripada kerajaan sorga, itu harus menjadi realita di dunia ini, menjadi kenyataan di dunia ini. Saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya melalui pertolongan daripada rohnya yang kudus itu, benar-benar kita dibawa, dihantar dari firman yang kita dengar pada hari ini, itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Bapak, terima kasih untuk apa yang telah Engkau sediakan buat kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak membuat perkataanmu itu menjadi misteri buat hidup kami. Terima kasih karena anugerah yang Kau berikan untuk kami bisa mengetahui rahasia daripada kerajaan sorga. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Kau menjelaskan kepada kami tentang masa-masa, tentang waktu-waktu, tentang agendamu sendiri, tentang rencanamu sendiri Tuhan. Di waktu-waktu sekarang ini, apa yang harus kami kerjakan. Dan bagaimana sampai garis akhirnya. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang strategis, yang mengungkapkan kepada kami, kepada orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Ungkapkanlah apa yang Engkau ingin perkatakan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara betapa pentingnya kerajaan sorga itu memiliki domain internal di dalam kehidupan manusia. Sebelum dia menguasai kehidupan saudara, memerintah kehidupan saudara, saudara tidak mungkin untuk bisa memberikan dampak secara eksternal kepada dunia di luar saudara. Hari ini saya ingin lanjutkan lagi tentang menyangkut tentang yang eksternal dalam kehidupan, bagi kehidupan kita. Kolose pasal 3, Kolose pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat 17. Kolose 3, ayat 15 sampai ayat 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Minggu lalu saya sudah jelaskan ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara bisa lihat, kita adalah anggota dari banyak tubuh, dari satu tubuh. Banyak anggota yang berbeda-beda. Bagaimana tidak terjadinya konflik, bagaimana terjadinya keharmonisan, sangat penting adalah kita terhadap yang lain itu memiliki damai. Damai sejahtera ini sangat kuat, harus hidup, tinggal, dan menjadi realita. Damai sejahtera ini adalah hasil daripada pemerintahan Allah yang hidup dan yang tinggal, yang berkuasa dalam setiap kehidupan individual. Jadi itu tujuannya Allah secara untuk kepentingan internal. Yaitu bagaimana kerajaan sorga itu atau pemerintahan Allah itu. Bagaimana Allah memerintah itu di dalam batin kita atau hati kita. Sehingga kita tidak mengalami konflik batin. Setiap konflik batin dalam hidup kita, itu akan mengakibatkan kita juga tidak harmonis terhadap orang lain. Kadang-kadang orang lain bisa berbeda cara saja. Tujuan bisa sama, tapi cara sama. Satu orang dalam gereja mengakibatkan apa? Terjadinya tidak ada kedamaian atau terjadi konflik dengan orang lain. Kita konflik dengan diri kita sendiri,
Kita konflik dalam batin kita sendiri, lalu kita konflik juga dengan orang lain. Ini mengakibatkan kita terpecah-pecah. Dan kalau kita terpecah-pecah, kita menjadi target daripada iblis yang paling mudah sekali, yaitu tidak adanya kesatuan. Itu sebabnya kuasa kesatuan itu adalah salah satu kuasa yang menghancurkan setiap pekerjaan iblis apabila dia ingin menyusup di antara kita. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara betapa iblis makin lemah dan makin lemah, makin lemah. Bahkan domainnya sendiri, area kehidupannya juga makin sedikit, makin mengecil. Itu sebabnya kita ditakdirkan untuk menang. Nah, itu sebabnya saudara hanya bisa menang terhadap diri saudara, saudara juga akan bisa memenangkan orang lain. Di ayat 15 ini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Kalau engkau baca dalam Amplified Classic Bible juga dikatakan demikian. Memerintah dalam hatimu. Saya terjemahkan saja. Bisa ditayangkan dalam bahasa Inggrisnya ayat yang ke-15. Dalam bahasa Inggrisnya Amplified Classic Bible. Saya akan terjemahkan buat saudara karena kita ingin mempercepatnya saja ayat 15. Dikatakan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Dikatakan damai sejahtera ini berkuasa. Damai sejahtera ini memerintah. Damai sejahtera ini membuat perdamaian antara apa yang ada dalam hati nuranimu itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di pikiran dan perasaanmu. Sehingga keputusanmu untuk melakukan tindakan itu adalah keputusan yang sama yang diinginkan oleh hati nurani, yang disetujui oleh pikiran, yang dimaui oleh perasaan, dan kehendak akhirnya memutuskan ini tindakanku. Jadi dia itu yang disebut dengan memerintah dalam hati kita. Ayat 16-nya saya terjemahkan bebas. Hendaklah perkataan Kristus, di sini digunakan kata logos of Christ. Jadi logosnya Kristus. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat ini berbicara buat kita bahwa perkataan Kristus itu harus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Siapa yang disebut gereja? Minggu lalu saya sudah ulangi kembali lagi. Yang disebut gereja adalah, dia bilang, yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam dirinya. Mari kita lihat sekarang dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 14, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Ayat 5-nya mempertegas kita. Prinsip tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yaitu kamu betul-betul ranting yang berasal dari pokok anggur yang sama. Ini berbicara tentang gereja ada di dalam Kristus. Lalu dikeluarkan untuk diwujudkan untuk betul-betul bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi ini berbicara. Makanya digunakan satu istilah, tinggal di dalam dia dan aku di dalam kamu. Di ayat 7-nya dikatakan aku di sini siapa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, dia bilang firmannya dia, logosnya Kristus. Itu adalah berarti dia di dalam aku ini direpresentasikan oleh firman Tuhannya, firman dia. Jadi kalau kita, saudara, tinggal di dalam
Dia di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jikalau kamu dapat berbuah banyak. Kita kembali lagi pada Kolose pasal yang ke-3 tadi. Jadi ayat 16 ini memberikan kepada kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Alkitab mengajarkan pada kita, Yesus menegaskan kepada kita, bahwa kita tidak cukup hanya menjadi gereja, tapi kita harus menjadi gereja yang progresif. Karena kalau kita menjadi gereja yang progresif, adalah kita harus menjadikan firman yang tinggal di dalam aku itu adalah firman yang bukan hanya diam di dalam diri kita untuk kepentingan kita, tapi diam dengan segala kekayaannya. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 7 menegaskan pada kita, tinggallah di dalam aku, di dalam Kristus, dan aku di dalam kamu, Kristus di dalam kamu. Ayat 7-nya mengatakan, aku tinggal dalam kamu, itu disebut dengan gereja. Aku tinggal di dalam kamu, sekarang diganti, direpresentasikan melalui firman yang menjadi daging. Tinggallah di dalam aku, di dalam Kristus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lalu kemudian dia mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan berbuah. Tapi di ayat 8-nya dikatakan, dengan berbuah banyak, dengan kelimpahan yang luar biasa, Bapakku dipermuliakan. Apa artinya? Kalau kita menghubungkan dengan Kolose 3, ayat 16 ini, jelas ini yang dimaksudkan oleh Allah. Dia bilang, hendaklah perkataan Kristus, Logos, Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bukankah ayat 15 saya sudah mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus. Berarti Kristus, kerajaan yang dibawa adalah dia, memerintah dalam hidup kita. Dan sekarang, dia menginginkan perkataan Kristus, Logos Kristus, itu diam dengan segala kekayaannya di dalam hidup kita. Oh, luar biasa. Saya ingin menjelaskan seperti ini, karena ini adalah hal yang luar biasa sekali untuk saya bisa mengarahkan saudara betapa pentingnya atribut daripada kerajaan ini dibawa dan menjadi nyata bagi gerejanya. Sorry saudara, ini hal yang betul-betul saudara harus benar-benar saudara pahami. Dalam Amplified Classic Bible, saya ingin bacakan pada saudara, let the word, ayat 16, spoken by Christ, berarti firman yang berasal dari Kristus, the Messiah, have its home, memiliki rumah tinggal, in your hearts and minds, jadi pada hati dan pikiran, and dwell, jadi dia tinggal dengan bebas, in you, dan tinggal dengan bebas dalam dirimu, in all its richness, dalam segala kekayaan. As you teach, sebagaimana engkau mengajar, and admonish, memberikan nasihat, and train one another, dan melatih setiap orang, in all insight, dalam semua pemahaman, and intelligence, saudara tahu intelligence ya, and wisdom, hikmat, in spiritual things, dalam hal-hal spiritual. And as you sing, dan sebagaimana kau nyanyikan, psalms and hymns, nyanyian rohani, and spiritual song, nyanyian rohani, making melody to God,
Pujian with His grace in your heart. Saya ingin mungkin itu ditayangkan dan mungkin diterjemahkan saja bebas. Tapi saya ingin bagikan pada saudara seperti ini. Perhatikan baik. Kita ambil bahasa Indonesia saya. Hendaklah perkataan Kristus diam. Bukankah gereja yang disebut gereja itu adalah Kristus, adalah kehidupan yang ada dalam Kristus dan sekaligus firman-Nya ada di dalam dirinya. Itu gereja. Tapi Allah punya tujuan. Gereja itu harus yang bisa mencapai tujuannya Allah, yaitu berbuah banyak. Bagaimana engkau supaya berbuah banyak? Bukan hanya tinggal di dalam Kristus dan dan Kristus di dalam gerejanya ataupun firman dalam gereja, tetapi hendaklah perkataan Kristus, firman yang ada dalam hidup saudara itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kau dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyi mazmur dan seterusnya. Ini hal yang penting. Penting sekali kekayaan firman Tuhan itu. Di ayat 16 itu menghasilkan roh hikmat untuk membuat saudara menjadi bijaksana demi mewujudkan firman Tuhan tersebut tepat seperti tujuan dan maksud firman Tuhan tersebut pada dirimu dan juga pada orang lain. Jadi kekayaan firman itu, saya ulangi, kekayaan firman Tuhan itu, kekayaan ini, itu harus menghasilkan roh hikmat untuk membuat saudara bijaksana demi mewujudkan firman Tuhan tersebut tepat seperti tujuan dan maksud firman Tuhan tersebut. Dan bahkan, dengarkan baik-baik, saudara bisa mengajarkan pada orang lain dan meletakkannya pada hati mereka sehingga menjadi arah ataupun pemandu langkah hidup yang lain kepada tujuan dan maksud daripada firman Tuhan tersebut. Karena ayat 16-nya dikatakan, ini jelas, mengajar, menegur seorang yang lain. Jadi kelimpahan firman Tuhan itu, salah satu yang saudara bisa wujudkan, saya ulangi sekali, membuktikan bahwa saudara memiliki kelimpahan, kekayaan firman Tuhan itu. Itu firman itu bisa dijiwai oleh saudara. Sehingga saudara bisa mengajar dan menegur orang melalui mazmur. Seperti Daud, 150 pasal dari tulisan mazmur Daud itu. Itu adalah firman, kekayaan firman di dalam dirinya Daud. Untuk menegur hidup saudara, untuk menegur generasi demi generasi, untuk menegur bangsa Israel, untuk mengajarkan mereka, untuk mengajarkan saudara juga. Itu karena firman dengan segala kekayaannya itu dijiwai, bahkan meluber sampai ke jiwanya Daud, sehingga dia bisa menarik kecapinya, memetik kecapinya, dan dia menyanyikan firman Tuhan, mengekspresikan, mewujudkan firman Tuhan itu dalam bentuk nyanyian. Jadi perkataan Kristus itu dapat dibawakan dalam mazmur, pujian, nyanyian rohani, dan nyanyian berarti ada damai yang luar biasa antara firman yang berasal dari roh dengan reaksi dan respon dari jiwanya Daud. Makanya dia bisa menyanyikan itu. Siapa penulis Kidung Agung? Namanya Kidung Agung. Nyanyian rohani. Siapa penulis? Salomo. Inilah yang disebut dengan kelimpahan hikmat Allah. Saudara bisa lihat kelimpahan hikmat Allah yang merupakan kekayaan daripada firman yang bisa memberikan hikmat sehingga bisa mengajar dan menegur orang lain, sehingga tujuan firman Tuhan tersebut, maksud dari firman Tuhan tersebut
tergenapi pada orang lain juga. Apa arti dari semuanya ini ayat 16? Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Allah itu bisa memerintah seluruh jiwa. Sehingga perkataan Tuhan yang dimulai dalam rohmu. Saya ulangi, perkataan Tuhan yang dimulai dalam rohmu. Engkau bisa aktualisasikan melalui mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan nyanyian lain. Ketika engkau mengajar dan menegur orang lain. Karena ketika engkau mengajar dan menegur orang lain, engkau sedang membawa orang tersebut untuk kembali kepada Tuhan. Saudara tahu, lihat, Yesus dengan murid-muridnya ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan mati. Dan dia mau makan perjamuan terakhir. Mari saudara lihat Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di Markus lebih tegas lagi dikatakan. Mari kita lihat di Markus pasal yang ke-14. Mulai dari ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku. Darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepada sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Padahal di ayat 21, Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus memiliki hikmat bagaimana untuk menggenapkan apa yang tertulis. Akan tetapi celakalah olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Suasana tegang. Tapi Yesus luar biasa hikmatnya. Dia menyanyikan nyanyian pujian. Semua yang tertulis dalam kitab Mazmur harus digenapi tentang Yesus. Semua. Lukas 20 ayat 42. Lukas 20 ayat 42. Padahal Daud sendiri berkata dalam buku Mazmur, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini harus digenapi. Jadi Yesus tahu hikmatnya. Bagaimana dia menggenapi. Lalu bagaimana dia menyampaikan bahwa firman Tuhan itu bukan harusnya memberikan kepada kita sukacita. Bagaimana dia menyampaikan? Itu sebabnya dia menyanyikan pujian. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat yang ke-44. Setelah itu ia berkata kepada mereka, inilah
hal-hal yang sudah kuberitahukan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kalian. Bahwa setiap hal yang tertulis mengenai aku di dalam buku-buku Musa, para nabi, dan Mazmur harus terjadi. Wah, luar biasa Yesus ini. Itulah domain kekuasaan yang dimiliki gerejanya. Kolose 3 ayat 16 ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, sehingga engkau bisa berdampak kepada orang lain. Kalau engkau rajin berkhotbah, memberitakan Injil kepada orang lain, kadang-kala engkau kekurangan hikmat, orang lain cepat menentangnya. Tapi manakala engkau menyanyikannya melalui pujian, berbeda sekali, itu sudah kau jiwai. Dan kau diberikan hikmat untuk mengajar dan menegur seorang lain dalam mazmur dan pujian. Ini satu level tertentu. Jadi domain kerajaan yang dimiliki oleh gerejanya telah ditentukan oleh Allah dengan ketentuan sebagai berikut. Kondisi firman itu, apakah melimpah dengan segala kekayaannya dalam diri kita atau tidak? Kalau dia melimpah, melampaui jiwa saudara, sehingga saudara bisa menjiwai firman, saudara akan menemukan hikmat. Bagaimana ini bisa untuk menjangkau orang lain. Amin. Ada satu cerita yang menarik sekali untuk saudara benar-benar bisa pahami. Ketika Yesus ditangkap, orang-orang Farisi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus membawa Yesus kepada Pontius Pilatus yang berwenang lebih tinggi. Harus diadili oleh Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus berhak untuk memutuskan Yesus bebas atau tidak. Pontius Pilatus berhak. Kau baca dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti katanya hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa kau adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kau buka di Amplified Classic Bible, saya berpikir ditayangkan saja ayat 36 dan ayat 37. Mulai dari ayat 36. Saya terjemahkan bebas seperti ini. Yesus menjawab, kerajaanku, kekuasaan kerajaan bukan milik atau berasal dari dunia ini. Bukan. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang untuk mencegah aku agar tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dia menyerah begitu saja karena menangkap pertama kali orang Yahudi. Tetapi sebagaimana adanya, kerajaanku bukan dari sini, bukan dari dunia ini, sebab tidak berasal ataupun bersumber dari dunia ini. Ayat 37-nya. Pilatus berkata kepadanya, jadi engkau adalah seorang raja. Yesus menjawab, kau sendiri mengatakannya. Seolah-olah Yesus, atau kamu berbicara dengan benar. Karena aku adalah seorang raja. Itu sebenarnya kalau dia ngomong bahwa dia adalah raja di depan gubernur Pontius Pilatus yang merupakan di bawah kekaisaran Roma, tentu gubernur ini akan terancam.
Karena aku ada seorang raja. Tentu saja aku ada seorang raja. Katanya. Itulah sebabnya. Itulah tujuannya. Aku dilahirkan. Untuk itulah aku datang ke dunia. Untuk menjadi saksi kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran. Yang adalah sahabat kebenaran. Yang termasuk dalam kebenaran. Mendengar dan mendengarkan suaraku. Saya ingin kalian membuka lagi easy to read version Bible ayat 36. Tayangkan saja, saya akan terjemahkan. Yesus berkata, kerajaanku bukan milik dunia ini. Jika ya dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan berperang. Agar aku tidak diserahkan kepada pemimpin Yahudi. Tidak, kerajaanku bukan kerajaan duniawi. Bukan kerajaan duniawi. Pilatus berkata, jadi engkau adalah seorang raja. Pilatus mulai gemetar. Dia bilang tidak menjadi ancaman buat orang Yahudi. Dia nggak punya pasukan. Yesus menjawab, kamu benar mengatakan bahwa aku adalah seorang raja. Aku dilahirkan untuk ini. Yaitu untuk memberitahukan orang-orang tentang kebenaran. Itu sebabnya aku datang ke dunia. Dan setiap orang yang termasuk dalam kebenaran mendengarkan aku. Itulah pasukannya. Itulah rakyatnya yang mendengarkan. Jadi Yesus menegaskan tujuan dan rencana kerajaannya serta domainnya. Yang pertama dia katakan adalah kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya Pilatus ayatnya berkata, aku tidak mendapati kesalahan apa-apa pada dirinya. Kesalahan kepada kaisar, kesalahan kepada hidupku, kesalahan kepada orang lain. Kenapa? Dia bukan datang dari kerajaan dunia ini. Tidak menjadi ancaman. Catat ini. Apa yang sebenarnya Yesus tegaskan di sini tentang kerajaan ini? Ini perlu menjadi hidup saudara. Atribut yang saudara bawa. Yaitu kerajaan yang kekal itu. Itu menjadi ciri daripada seorang, daripada pribadi, daripada kehidupan gereja. Membawa atribut kerajaan di mana-mana yang bisa dikenali oleh banyak orang. Tidak merasa orang lain terancam kehidupannya dengan kehadiran saudara. Dengan pelayanan saudara. Kita tidak mengkristenkan orang. Kita adalah saksi kebenaran. Sama seperti Yesus. Jadi Yesus menegaskan tujuan dan rencana kerajaannya. Atribut kerajaan yang dibawa oleh hidup saudara ini tujuannya. Beserta domainnya di mana. Itu tidak menjadi ancaman. Buat pemimpin negara, pemerintah yang di atas kita. Satu, kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Seperti yang dituduhkan orang Yahudi. Sehingga tidak ada konflik dengan pemerintahan Romawi yang lebih tinggi daripada pemerintahan Yahudi. Meski Yesus raja yang berarti memiliki kerajaan, tetapi kerajaannya bukanlah saingan politik daripada kaisar. Kerajaannya maksud Yesus berasal dari sorga dan bukan dari dunia ini. Sehingga kerajaannya memiliki sifat-sifat, perilaku, sistem yang berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Kerajaannya tidak memiliki tujuan dan rencana yang sama seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Kerajaan dunia tujuannya dipertahankan oleh senjata. Melakukan perang untuk meraih dan mempertahankan area kekuasaannya. Selalu begitu. Kerajaan duniawi. Dunia biasanya didasarkan pada kekuatan, kesombongan, arogansi, cinta, senang pada pujian manusia, serta keinginan untuk mendominasi dan mengarah kepada kepentingan diri sendiri. Itu kerajaan dunia. Tapi kerajaan dia bukan. Tidak seperti itu. Jadi tidak merupakan ancaman.
Mengapa kekristenan merupakan ancaman di mana-mana? Karena saudara mengkristenkan orang. Karena saudara ingin menjadi saksi kebenaran. Bukan menjadi saksi kebenaran. Di mana-mana, agama apa saja, orang mencintai kebenaran. Yang kedua, jika kerajaan Kristus ini yang dia sebutkan kepada Pontius seperti kerajaan dunia ini, maka tentu para pengikutnya katanya itu sudah dipersenjatainya untuk pergi ke Yerusalem menghadapi pertempuran. Berbeda dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan yang Yesus miliki justru adalah kerajaan penuh kedamaian. Kedamaian itu sebagai fondasi, saudara udah baca. Di Kolose 3 ayat 15 dan 16. Fondasi. Sebab dia katakan jika kerajaanku berasal dari dunia ini, hamba-hambaku akan berperang. Tapi karena kerajaanku bukan berasal dari dunia, kami tidak menuntut perang. Tapi justru kami memiliki damai. Dan saudara tahu, Pilatus mungkin telah menyimpulkan bahwa kerajaan Kristus ini tidak seperti Roma, makanya dia lebih tenang. Sebabnya dia tidak perlu takut terhadap Yesus dan kerajaannya. Kerajaan sorga yang dicontohkan oleh Yesus, dengarkan saya baik. Kerajaan sorga yang dicontohkan oleh Yesus melalui salib didasarkan pada kasih, pengorbanan, bukan mengorbankan orang lain. Kasih, pengorbanan, kerendahan hati, dan kebenaran. Dan bagi orang Yahudi, saat itu merupakan batu sandungan. Bahkan bagi beberapa orang Yahudi, itu menjadi suatu kebodohan. Saudara bisa baca 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Ayat 23. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati. Disalib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi. Dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Bahkan di beberapa ayat dikatakan itu adalah menjadi kebodohan. Yang ketiga, yang luar biasa. Meskipun Kristus adalah seorang raja dari kerajaannya, dalam kerajaannya. Namun kekuasaannya itu menaklukkan, dengarkan, kuasanya menaklukkan dan menguasai hati, menundukkan nafsu jahat dan keinginan jahat, bahkan membawa jiwa-jiwa pada cinta damai dan persatuan. Karena kalau ada persatuan, berarti ada damai sejahtera yang kuat. Berarti karena Kristus adalah disebut di sini Raja kebenaran. Sehingga dia hadir di dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran yang dia bawa dari kerajaannya. Menaklukkan kehidupan orang itu dari dalam hati. Bukan dengan otot. Bukan dengan pedang. Membuat musuh menjadi sahabat. Dan bahkan lebih tinggi dari itu. Menjadi saudara. Yesus tahu bahwa meskipun kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi kerajaannya itu lebih kuat dari Roma. Dan akan terus berkembang. Di saat kerajaan Roma, kekaisaran Roma menuju kepada kepunahannya. Inilah yang membuktikan bahwa kerajaannya Kristus, kerajaan yang saudara bawa, kerajaan sorga itu, bukan berasal dari dunia. Saudara lihat sekarang ayat 37-nya. Tulis poin yang keempat. Yesus mengatakan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah menjadi saksi kebenaran.
Dengan ini dia menunjukkan seperti apa sifat dan karakter kerajaannya. Itu perlu diketahui oleh banyak orang. Gereja Tuhan, saudara di mana memiliki pemerintahan Allah yang berkuasa dalam hidupmu. Dan kau adalah gerejanya, harus bisa menunjukkan sifat dan karakter kerajaan yang saudara bawa. Itu untuk menegaskan kekuasaan yang dia miliki. Kekuasaan yang Kristus miliki. Berbeda dengan kaisar. Yakni tidak mengumpulkan tentara. Tidak mengumpulkan kekuatan-kekuatan, darah dan daging. Dan untuk tidak menundukkan bangsa-bangsa melalui pertempuran yang merugikan banyak. Membuat orang menderita. Tetapi kekuasaan yang dimilikinya. Itu hanya untuk menyajikan kebenaran kepada manusia. Dan untuk menjalankan area kekuasaannya juga dijalankan hanya dengan kebenaran. Oleh karenanya satu-satunya kuasa kekuatan yang digunakan adalah untuk melawan kejahatan dalam diri orang jahat. Kuasa yang digunakan itu digunakan untuk meyakinkan orang berdosa. Kuasa yang digunakan itu adalah untuk mengubah hati. Kuasa yang digunakan atau kekuatan digunakan adalah untuk membimbing dan memimpin umat Tuhan. Juga untuk menyucikan kehidupan banyak orang. Jadi kuasa dan kekuatan itu menerapkan kebenaran. Digunakan menerapkan kebenaran pada pikirannya orang. Mengubah cara berpikirnya orang. Bisakah saudara hidup dengan membawa atribut seperti itu? Tentu bisa. Karena Allah telah memberikan contohnya. Contohnya melalui diri saudara. Dengarkan saya. Manusia tidak dipaksa untuk menjadi percaya. Tapi kuasa dan kekuatan daripada kerajaannya yang dibawa oleh hidup saudara. Itu membuat orang bisa melihat. Melihat apa? Orang bisa melihat apa? Orang bisa melihat hati mereka masing-masing. Betapa kerasnya hati mereka. Bukan saudara yang nunjuk hati mereka. Oh, dasar hati keras. Bukan. Tapi kuasa dan kekuatan daripada kerajaannya yang dibawa oleh gerejanya itu membuat orang mampu melihat bahwa mereka memiliki hati yang keras. Dan bukan hanya bisa melihat, mereka bisa mengerti bahwa Allah berbelas kasihan. Sehingga mereka akhirnya sampai menemukan bahwa mereka membutuhkan Sang Penebus. Jadi hanya dengan kebenaran saja Kristus mempengaruhi pikiran dan mengatur perilaku umatnya. Dengan kebenaran. Dan untuk itu akhirnya mereka paham dan mengetahui bahwa Kristus cocok, tepat sekali untuk solusi kasus mereka. Sehingga akhirnya mereka mau menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada pemerintahannya Allah. Atau hidup dalam kerajaannya Allah. Jadi Allah menunjukkan bahwa betapa pentingnya orang melekat kepada kebenaran. Yakni orang akan mau membayar harga demi kebenaran kehidupannya. Kalau orang sudah lekat kebenaran oleh karena kekuatan dan kuasa yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, itu membuat orang menyadari tentang dirinya. Dan dia tahu apa itu kebenaran. Dan dia mau melekat pada kebenaran. Mari kita baca Amsal 23.
Ayat 23, ajaran yang benar, hikmat, didikan, dan pengertian, semuanya itu patut dibeli. Ada harganya, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Saya ulangi sekali lagi, ini penting buat saudara. Akhirnya orang dibawa, melihat kebenaran itu, dan dia mau membayar harga demi kebenarannya itu untuk kehidupannya, bukan untuk menentangnya. Seperti yang terjadi dalam Yohanes 3. Yohanes 3, mari kita lihat. Ayat 11-nya, percayalah kami bicara tentang apa yang kami ketahui dan kami memberi kesaksian hanya tentang apa yang sudah kami lihat. Tetapi kalian tidak mau menerima kesaksian kami. Kalian tidak percaya kalau aku menceritakan kepadamu mengenai hal-hal dari dunia ini. Bagaimana kalian dapat percaya kalau aku menceritakan kepadamu hal-hal mengenai surga? Yesus menegur semua kelompok orang Farisi yang waktu dia berbicara dengan Nikodemus. Ini penting buat saudara. Itu atribut yang saudara lihat. Domain itu diserahkan oleh Allah kepada hidup saudara. Tapi yang jadi persoalannya, engkau selalu menempuh cara yang lain untuk meraih domain itu, bukan caranya Allah. Percakapan Yesus dengan Pontius Pilatus, dia membeberkan tentang caranya, jalannya Allah. Ayat kelima. Inilah semua kuasa dan kekuatan yang digunakan dalam kerajaannya sorga, kerajaan Kristus. Dan gerejanya tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk menggunakan cara lain. Itu yang baru saya sampaikan. Tidak dibenarkan. Paulus menasehati Timotius yang masih muda dengan kata-kata ini. Dia bilang di 1 Timotius 6, 1 Timotius 6, dia menasehati Timotius. Ayat 13, dan sekarang di hadapan Allah yang memberikan nyawa kepada segala sesuatu, memberikan kehidupan, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberi kesaksian yang benar kepada Pontius Pilatus, saya minta daripada taatilah semua perintah ini secara murni. Arti kata, dia menunjukkan cerita tentang ketika Kristus berhadapan dengan Pontius Pilatus. Jangan gunakan cara yang lain untuk memenangkan orang. Jangan gunakan itu, karena itu bukan cara yang akan membuat engkau berhasil. Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda dengan kata kita, Kristus Yesus telah bersaksi dengan pengakuan yang benar di hadapan Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus tidak merasa terancam. Pengakuan yang baik dari Yesus ini adalah bahwa dia adalah seorang raja. Kerajaannya datang dari sorga. Dan bahwa kerajaannya itu adalah kebenaran abadi. Yang kontras dengan kekuatan duniawi. Oh, haleluya. Luar biasa sekali. 5 hal ini memberikan gambaran pada saudara. Yesus mengungkapkan, begitu caranya atribut itu harus dibawa dalam kehidupan saudara. Luar biasa sekali saudara. Saya ingin saudara, saya menjelaskan satu ayat. Wah. Di Matius 4 ayat 17. Kita kembali lagi di Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah ada di tangan. Lihat. Selalu orang harus mengetahui dengan jujur bahwa
yang kau bawa itu tidak mengancam hidupnya, tidak mengancam agamanya, tidak mengancam garis keturunannya, tidak mengancam bangsanya, tidak mengancam kedudukannya. Kalau kau buka menurut Easy Read Version, ERV, Matius 4 ayat 11, ayat 17 ini. From that time Jesus began to tell people his message. Change your heart and lives because God's kingdom is now very near. Sejak saat itu Yesus mulai memberitahukan orang-orang dengan bahasa, ubah hatimu dan hidupmu. Karena kerajaan Allah sekarang sudah sangat dekat. Kerajaan Allah tidak pernah berbicara tentang agama. Saya katakan kerajaan Allah sudah ada di tangan. Saya ingin saudara membuka, menulis kata di tangan di sini. At hand di sini. Digunakan kata egizo. G1448. Artinya telah datang, dekat. Kalau dalam bahasa Ibrani justru dikatakan lain. Untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kerajaan itu, pemerintah itu akan membawa saudara dekat kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan penghormatan dan penyembahan kepadanya. Wow, ini luar biasa. Saya waktu menemukan itu, pemahaman itu, ternyata bahasa asli Alkitab ini adalah bahasa Ibrani. Makanya kalau saudara baca dalam Matius 15 ayat 8, itu jelas dikatakan. Itu merupakan kontradiksi daripada kata egizo. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi egizo ini untuk membawa dekat kepada Tuhan. Bahkan di Ibrani 7. Itu juga ditulis seperti itunya. Dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ayat yang ke-19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini gunakan kata egizo juga. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hati, dan kamu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, mendekat. Ini digunakan kata egizo. Kata yang sama, egizo, tetapi digunakan dalam bahasa Ibrani. Jadi digunakan untuk mendekat, membantu mereka, melimpahkan nikmat kepada mereka. Jadi Yesus menyatakan bahwa kerajaan surga yang ada di dalam hidupnya itu sudah jadi perbuatan, tindakan dalam dirinya. Dia menawarkan ke bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel menolaknya. Orang Yahudi menolaknya. Makanya dia katakan di Matius 21 ayat 43. Dia katakan begini, Injil kerajaan ini akan diambil. Kerajaan ini akan diambil daripadamu. Dan akan diberikan kepada sebuah bangsa lain. Yang akan memberikan buah. Karena apa? Karena pada orang Israel, orang Yahudi. Itu tidak berbuah. Kalau begitu saudara bisa lihat. Atribut ini. Itu menunjukkan hal-hal apa saja. Sudah jelas. Di Roma 14 ayat 17. Sudah jelas diungkapkan di situ. Hal kerajaan sorga. Itu bukan masalah makanan dan minum. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran. Damai sejahtera. Dan sukacita oleh roh. Kalau saya pakai Alkitab yang lebih jelas. Saudara bisa lihat di Alkitab yang lain sama saja. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran. Oleh roh. Damai sejahtera oleh roh. Dan sukacita
oleh Roh. Jadi bagaimana firman yang dibawa oleh Roh Kudus itu menjadi jalan kehidupan saudara atau menjadi kebenaran. Sehingga hidup saudara tidak memiliki konflik batin lagi. Dan juga konflik dengan Tuhan. Karena itu firman. Sehingga rohmu, berarti sudah ada damai oleh pekerjaan roh. Sehingga rohmu melimpahkan sukacita. Di mana jiwamu bisa mengekspresikan sukacita yang ada di dalam rohmu. Karena pekerjaan daripada Roh Kudus dan firman itu. Dengan kegembiraan, ketenangan, percaya diri, kepuasan, itulah ekspresi sukacita oleh Roh. Amin. Jelas. Saya mau beritahu pada saudara. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Hanya ada 2 kelompok orang. Saudara tidak bisa main-main. Hanya ada 2 kelompok orang. Saudara tidak boleh tertipu dengan kondisi seperti ini. Ada 2 kelompok orang yang saya mau bagikan pada saudara. Karena hal ini penting sekali. Dengarkan saya. Tadi saya katakan kerajaan sorga. Saya ulangi, kerajaan sorga. Ada pada hidupnya orang atau tidak ada pada hidupnya orang. Kalau tidak ada pada hidup orang, maka orang tersebut yang memerintah dirinya adalah darah dan daging, nafsunya dia, keinginannya dia, keinginannya dunia, ataupun iblis. Tapi orang yang hidup memiliki pemerintahannya Allah di hadapan Allah. Hanya Allah saja. Allah bisa mewujudkan karakternya dalam hidup orang itu. Allah bisa mewujudkan kekuatannya melalui diri orang itu. Jadi nggak ada yang namanya tanggung-tanggung. Hanya ada 2 dikenal. Mari saja kita melihat satu firman Tuhan yang dengan tegas memperkatakan ini. Wahyu pasal yang ketiga. Mari kita lihat salah satu gereja di Laodikia. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 15, ayat 14-nya dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari yang amin, dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini dikatakan kepada gerejanya. Gereja ada di dalam. Allah tidak menghendaki gerejanya itu suam-suam. Allah akan muntahkan keluar dari luar. Sehingga engkau tidak lagi bermanfaat bagi Allah. Tidak berguna bagi Allah. Dengarkan baik-baik. Kenapa Allah mengatakan? Firman Tuhan mengatakan terlalu dingin. Siapa yang terlalu dingin ini? Ini adalah orang yang kurang respon. Tidak bergairah terhadap hal-hal yang rohani. Ini yang belum memiliki pemerintahan Allah dalam hidupnya. Allah menyukai kalau engkau dingin. Karena itu adalah suatu kondisi yang jujur. Sehingga engkau memerlukan. Ada orang yang datang kepada hidupmu. Untuk menyatakan pemerintahan Allah, kerajaan Allah, membawa kerajaan Allah pada dirimu. Sebab kalau orang yang seperti ini dingin,
mendengarkan firman Tuhan, mereka akan bisa berubah, bertobat. Kristus mengatakan, dia datang untuk orang yang sakit. Dia datang untuk orang yang seperti ini. Lalu bagaimana dengan suam-suam kuku? Ini kondisi rohani yang penuh dengan pencampuran. Dan orang yang merasa suam-suam kuku, karena dia senang pada suam-suam kuku, ayat 17 ini. Dikatakan demikian, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, engkau tidak tahu keadaan dirimu sebenarnya. 17 ini mengatakan, mereka yang suam-suam kuku itu, selalu mereka mengatakan, mereka nyaman dengan keadaan dan sudah aman. Nyaman dan aman. Jadi mereka menggunakan faktor emosi dan pikiran mereka untuk mengukur kehidupan rohani mereka. Justru Yesus Kristus tidak menginginkan kalau mereka dingin, kalau mereka seperti ini. Dengan motif campuran. Ini meninabobokan hati nurani mereka dalam kepalsuan dan mereka merasa aman. Siapa orang-orang yang suam kuku ini? Dengarkan kalimat saya supaya saudara jangan terjebak pada kesimpulan yang salah. Dengarkan kalimat saya. Orang seperti ini adalah orang yang mudah dipengaruhi oleh kebenaran. Tetapi orang seperti ini tidak hidup dalam kebenaran. Mudah dipengaruhi dalam kebenaran yang dia lihat pada orang lain. Lalu dia tiru. Tapi berapa waktu kemudian dia akan kembali lagi kepada aslinya. Itulah pencampuran. Jadi orang seperti ini cenderung munafik. Dikatakan Kristus akan memutahkannya, akan mendiskualifikasikan karena dia tidak layak sebagai gereja ada di dalam hidup. Allah jijik melihat kondisi seperti ini, sebab mereka tidak pantas dan patut berada dalam Kristus. Bagaimana seharusnya sikap kita dan Allah terhadap mereka? Bagaimana seharusnya? Mari saja kita melihat Mazmur 109. Mazmur 109. Lihat orang-orang seperti ini. Ayat 17. Ia suka mengutuk, biarlah ia sendiri kena kutuk. Ia tidak suka memberi berkat, biarlah tak ada berkat untuk dia. Ayat 18, baginya mengutuk itu perbuatan biasa. Sama seperti mengenakan pakaiannya. Biarlah kutuk itu merembes seperti air ke badannya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Itu orang yang tanggung. Itu namanya senjata makan tuan. Orang seperti ini terlalu banyak hidup di mana-mana di kalangan gereja. Yeremia 7. Tuhan peringatkan Yeremia. Tuhan berkata, Yeremia, jangan mendoakan orang-orang ini. Jangan minta tolong dan berdoa untuk mereka. Jangan mendesak aku, sebab aku tidak mau mendengarkan permohonan mereka. Yeremia 14. Saudara bisa lihat ini, Yeremia 14. Tuhan tegas terhadap orang-orang yang diskualifikasi seperti ini. Yeremia 14. Ayat 11, Tuhan berkata kepadaku, jangan minta aku menolong orang-orang itu. Orang-orang yang berkompromi. Jangan, kata Tuhan.
Allah nggak menginginkan orang seperti ini. Yesaya 1. Yesaya 1. Apabila dikatakan, ayat 15, apabila kamu mengangkat tanganmu untuk berdoa, aku tak mau memperhatikan. Tak peduli berapa banyak doamu. Aku tak mau mendengarkannya, sebab dengan tanganmu itu, kamu telah banyak membunuh. Hosea 4. Hosea 4. Ayat yang ke-17. Umat Israel sudah terpikat oleh berhala. Kata firman Tuhan, sebab itu biarkanlah mereka. Satu titik yang berbahaya dalam hidup saudara adalah apabila Allah membiarkan kau. Kita baru bahas tentang yang orang suam-suam kuku. Orang yang diskualifikasi. Bagaimana dunia ini bisa melihat atribut kerajaan yang dibawa oleh gerejanya. Allah memuntahkannya. Kemudian di Wahyu 3 ini disebutnya terlalu panas. Mereka dulunya dingin terhadap kebenaran. Seperti beberapa para pemungut cukai yang akhirnya mengikuti Yesus. Tapi setelah mereka mengikuti Yesus, mereka mau membayar harganya. Mereka menjadi menyala-nyala. Mereka memiliki kasih, ketaatan, melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala. Panas. Yesus berkata, aku lebih suka dingin ataupun panas. Gak suka yang suam-suam. Siapa mereka ini? Matius, Sakeus, Lewi, Saulus menjadi Paulus. Semua mereka ini. Jadi kita sudah selesai dengan kelima hal ini. Kelima atribut ini saudara harus bawa dalam kehidupan. Itu saudara menemukan domain saudara sendiri. Dengan tercengang-cengang. Saudara nggak perlu pasang iklan di mana-mana. Saudara akan menemukan domain saudara. Di berbagai tempat. Amin. Saudara harus tahu. Saudara harus memakai cara yang baru. Mari saya ajak saudara bisa melihat hal ini. Kelima hal ini. Anak ini harus menjadi besar, agung. Anak disebut anak Allah yang maha tinggi. Memiliki tahta, menduduki tahta Daud. Lalu kemudian menjadi raja bagi kaum keturunan Yakub. Serta dia memiliki kerajaan yang kekal. 5 atribut ini harus dimiliki oleh gerejanya juga. Dibawa kemana-mana dalam kehidupan saudara. Semua orang bisa mengakuinya. Bapa di sorga juga mengakuinya. Maria kemudian bertanya. Di Lukas pasal 1. Dikatakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Hanya oleh Roh Kudus. Dan kuasa Allah yang mati saja. Dapat mewujudkan. Orang percaya. Yang terpanggil dan terpilih. Menjadi besar. Menjadi berkepribadian anak Allah yang maha tinggi. Menjadi berkedudukan di tahta. Menjadi berkepribadian dan sikap profil seorang raja. Dan bahkan memiliki kerajaan atau domain kekuasaan milik Allah. Allah akan membuat gerejanya yang demikian itu. Di dalam Kristus. Sehingga Paulus suatu ketika berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Apa jawabmu? Adalah gerejanya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ia adalah ciptaan baru. Ia adalah rekayasa yang baru daripada. Ia adalah engineering daripada Allah yang baru. Allah menjadikan itu. Karena dikeluarkan dari dalam. Dimunculkan dari dalam. Dari apa yang sudah ada. Jadi Paulus menegaskan seperti itu. Jadi dikatakan adalah apa? Kalau kau baca dalam easy read version Bible. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Saya terjemahkan langsung, tolong ditayangkan saja. Ketika seorang ada di dalam Kristus. Itu adalah dunia yang sama sekali baru. Jadi dunianya gereja.
beda dengan dunia kehidupan saudara. Allah tidak mau memakai kehidupan yang saudara lama diperbaiki. Kemudian saya lanjutkan terjemahan. Perkara-perkara yang lama telah hilang katanya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi baru. Dengan demikian, saya mau beritahu pada saudara. Ketika saudara lahir baru, itu pekerjaan Roh Kudus pertama kali. Saudara akan bisa melihat kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang ada di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 3. Tapi saudara juga bisa melihat hidup saudara sebagai ciptaan baru, yaitu gerejanya. Tinggal saudara pilih. Saudara mau hidup yang mana? Karena engkau adalah makhluk ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Ini adalah takdir gerejanya. Kalau saudara mau terus-menerus menjalani kehidupan takdir sebagai orang percaya, maka takdir apa yang sudah ada pada gereja ditetapkan Allah, itu tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. 5, jadi dikatakan kepada Maria, Maria, engkau berkata bahwa engkau belum menikah. Bagaimana aku bisa mewujudkan itu? Malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dengan kata lain, tidak butuh usahamu. Di sini tidak ada usaha patungan antara Allah dengan upaya manusia untuk mewujudkan gerejanya itu. Besar. Sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, memiliki tahta, menduduki tahta di surga, menjadi raja, dan memiliki kerajaan yang kekal. Jadi kelima atribut ini menjadi realita dalam gerejanya. Itu adalah bukti pemerintahan Allah dalam diri. Itu adalah bukti bahwa Allah beserta manusia atau yang disebut Immanuel. Itu yang dikatakan malaikat kepada dalam mimpi kepada Yusuf. Sebut, berikan dia nama Immanuel. Roh Kudus dan kuasa Allah memakai tubuh manusia, berjalan sebagai manusia, hidupnya manusia, memanifestasikan diri dalam karakter ilahi untuk menunjukkan bahwa kerajaan itu ada di dalam dan berkuasa dalam hidup itu. Sehingga iblis tidak punya kuasa sedikit pun juga atas gerejanya. Tidak punya kuasa sedikit juga atas dia. Tidak bisa menyentuh gerejanya. Amin. Saya pernah bagikan ini pada saudara. Nanti secara cepat saya akan bagikan sesuatu pada saudara. Membandingkan tentang iblis dengan saudara sebagai gerejanya. Makanya saudara, jangan ambil takdir hidupmu sebagai orang percaya. Ambil takdir hidupmu sebagai gereja. Yohanes 14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dan bahasa Inggrisnya tolong ditayangkan. I will no longer talk much with you. For the ruler of this world is coming. And he has nothing in me. Ia tidak mendapatkan apa-apa dalam diriku. Kenapa? Dia temukan dalam diri Kristus. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Dan ada gerejanya. Iblis langsung bilang, aduh, semua itu yang aku gak suka miliki. Ya sudah, dia pergi. Gereja akan menjadi agung dan besar. Iblis menjadi tontonan umum di Kolose 2 ayat 15. Dan di Wahyu 12 ayat 8, iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Diturunkan, bukan menjadi agung. Gereja makin tinggi. Jaraknya makin jauh. Gereja itu disebut anak Allah yang maha tinggi. Iblis makin diturunkan ke bawah. Sehingga jaraknya makin jauh dari jangkauan anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi tinggalnya di mana? Posisinya di tempat yang maha tinggi.
Gereja duduk di tahta. Beroperasi di sorga. Iblis tidak mendapat tempat lagi di sorga, kata Alkitab. Kalau begitu, iblis tidak pernah bisa menyentuh hidupmu. Gereja memposisikan dirinya di tempat yang tepat, yaitu sebagai raja. Di Kolose 2. Gereja itu naik pangkat, memposisikan dirinya di tempat yang tepat. Di mana? Sebagai raja. Tapi iblis bagaimana? Kolose 2 ayat 15. Ia, Kristus Allah, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Melucuti, disarm. Gereja memposisikan sebagai raja. Iblis dibuat ompong dan gak punya senjata apa-apa. Dilucuti. Makin jauh. Kalau kau ingin bertemu dengan raja, kau harus berpakaian pantas. Iblis sudah dilucuti. Gereja menjalankan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Saya ingin kalian melihat ayat ini. Gereja menjalankan pemerintahan Allah. Mari kita lihat bagaimana dengan iblis. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia, iblis. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku dan seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis menolong Yesus untuk menggenapkan firman nubuatan. Bahwa kerajaan sorga menelan seluruh kerajaan dunia. Kerajaan dunia ini dirubah menjadi kerajaan sorga. Tapi apa yang terjadi? Yesus menempuh jalan yang Bapa telah tunjukkan kepada dia. Dan di Wahyu pasal yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama. Setelah itu kita akan berdoa. Ayat 15-nya dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kemudian di Wahyu 12 ayat 10 dikatakan ini. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dengan kata lain, kerajaan dunia yang pernah dipamerkan. Lalu iblis memberikan cara bagaimana itu bisa digenapi. Dengan cepat sekali. Dengan menyembah kepada Yesus. Yesus menempuh caranya adalah dengan cara Allah sendiri. Dan akhirnya apa yang kita bisa simpulkan? Kita bisa menyimpulkan. Gereja menjalankan pemerintahannya Allah. Kerajaannya Allah. Kerajaan dunia milik iblis. Dengan segala kemuliaannya. Justru ditelan oleh kerajaan sorga. Tidak nampak lagi. Di mana-mana saudara akan menemukan orang-orang yang membawa pemerintahannya Allah di dalam dirinya sendiri. Itu menjadi nyata. Itu bermunculan di mana-mana. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat ada sekelompok orang yang membawa atribut kerajaan di dalam kehidupannya. Dan mereka berkata, kami membutuhkan seperti itu.
Jadi dengarkan baik-baik. Ini tidak berbicara tentang agama. Ini tidak berbicara tentang bangsa manapun juga. Ini tidak berbicara tentang orang-orang yang spesial. Tapi ini berbicara untuk semua kaum manusia. Kalau begitu, pemerintahan Allah itu cocok untuk berbagai zaman, berbagai masa, dan dari generasi ke generasi. Selamat menjalankan kehidupan saudara sebagai gerejanya yang demikian. Tuhan memberkatimu. Amin. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, penyingkapan yang kau berikan kepada kami. Jelas sekarang bagi kami Tuhan, terang bagi kami Tuhan. Kami siap saat ini untuk menjalankannya. Bapak, hamba berdoa bagi mereka yang saat ini Tuhan, mereka yang terus hidup dalam keraguan, mereka yang terus hidup selalu melihat bahwa persoalan hidup mereka adalah soal penghidupan. Hamba berdoa pada saat ini juga, kiranya mata mereka dibukakan oleh Tuhan. Kiranya mata mereka terbukalah pada saat ini. Dalam nama Yesus saya berdoa buat mereka yang matanya belum terbuka. Saat ini biarlah, izinkanlah saat ini ketika kau mendengarkan apa yang saya ucapkan ini. Biarkanlah Roh Kudus itu mengantarkan firman itu. Memberikan kepada engkau telinga. Sehingga membuka matamu. Sehingga engkau bisa melihat keadaan hatimu. Keadaan dirimu sendiri. Sehingga engkau bisa berubah. Bapa, hamba berdoa supaya ketika mereka menemukan pemerintahanmu, kerajaanmu, itu sangat diperlukan. Mereka mau membayar harganya. Mereka menjual harta mereka. Mereka menjual ladang mereka. Mereka menjual rumah mereka untuk membeli, untuk mendapatkan harta terpendam tersebut. Mutiara yang mahal tersebut. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang kami berikan. Kami berdoa pada saat ini. Biarlah terjadi transaksi rohani. Ada orang-orang yang mau membayar harganya demi kepentingan daripada kerajaan itu. Pertama-tama kata Alkitab, dalam Alkitab bahasa Indonesia Sari, pertama-tama dan yang terpenting, upayakanlah Allah memerintah dalam hidupmu. Karena itu akan dilihat oleh banyak orang. Orang membutuhkan saudara, anak-anak Allah tampil pada saat ini juga. Sehingga mereka bisa mengalami kemerdekaan. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.